Set, minum set. Enggak, minumnya di tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut penjelasan tentang magang selama 2 semester ya, semester 1 dan semester 2. Nyanyinya lupa. Iya, Bu. Aku nggak hafal lirik. Coba ikut. Ya, next semester. Ya, magang. Alhamdulillah karena kita berada di sekolah alam ya ayah bunda. Di sekolah alam ini lebih menekankan kepada magang. Magang ini khususnya untuk anak SMP dan SMA. Jadi kalau SMP bedanya durasinya sekitar 1 bulan. Kalau SMA itu durasinya 3 bulan. Jadi nanti dimulai di bulan depan ya, bulan Agustus kita sudah mulai. Agustus, September, Oktober. Selanjutnya nanti ada di Desember lagi ya, Mister ya. Oke. Magang merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi siswa SMA untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata sekaligus mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Jadi melalui magang, siswa dapat memahami lebih dalam tentang profesi yang diminati serta mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Tujuannya sebenarnya magang untuk mengasah skillnya. Jadi seperti yang Dokter Susi bilang ya, ada minat bakatnya, terus juga selain akademis ya. Next tujuannya itu memberikan pengalaman kerja untuk mengembangkan keterampilan juga. Jadi contohnya misalnya seperti kakak siapa namanya? Kakak Irsyad. Irsyad ini adalah siswa dari minat bakat di kelas 1 ya, Kak Irsyad ya. Minat bakat 1, Irsyad ini jago ternyata di bidang musik. Ya, Irsyad bisa main apa kemarin Kak Irsyad? Coba ngomong dong. Kemarin main musik apa kamu? Boleh dong ngomong. Ayo Irsyad, ternyata Irsyad jago bunda, ayah, jago main musik, terus dia seneng sama gitar juga gitu ya. Irsyad diminta tolong instruksi misalnya, Irsyad tolong kamu tempel ini, dia ngerti. Terus sama musik tertarik gitu ya. Ternyata Irsyad punya bakat nih di bidang musik seperti itu. Setelah kita gali, setelah kita tanya Irsyad sukanya apa, alhamdulillah ya ketemu ya ayah bunda. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memfasilitasi siswa dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di sekolah ke dalam konteks dunia kerja. Nah untuk saat ini ada programnya yaitu contohnya kelas minat bakat strategi belajar yang di-combine dengan akademik. Misalnya seperti Haikal belum tahu minat bakatnya apa. Ternyata Haikal ini suka gambar itu bulat-bulat gitu. Jadi hanya bisa menggambar misalnya B, bulatnya ini aja yang bisa. Jadi pada akhirnya kita nanti mau arahkan Haikal untuk menggambar yang ada bulatannya saja. Contohnya gambar mobil tapi bulat gitu. Itu lucu. Mungkin buat kita aneh, tapi itu ternyata kreatifnya di sana. Karena anak ini Ananda susah untuk menggambar yang tajam atau yang ada ini runcing ya, itu susah. Jadi semuanya bulat seperti itu. Terus selanjutnya untuk kakak Dava. Nah kalau Dava dia sebenarnya bagus public speakingnya, bener gak bunda? Dia berani, tapi ketika tampil, ketika dia show off, dia kurang percaya diri. Nah itu gimana nanti kita mengasahnya? Kayak gitu ya bunda ya. Oke, yang keempat adalah membantu siswa dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Nah ini sudah pernah kita realisasikan di magang sebelumnya, yaitu ada Kayasfa. Alhamdulillah Kayasfa sudah launching nih video podcastnya. Bunda ayah bisa tonton, ada di YouTube ya, boleh dicek. Itu Kayasfa membawakan podcast, sudah ada 2 episode ya Kak ya. Keren banget, tepuk tangan dong buat anak bunda dan ayah. Alhamdulillah, lanjut ya next.
Ini dia apa ya? Ada potensi-potensi dalam kegiatan magang di sekolah. Yang pertama potensi spiritual, kedua potensi intelektual, yang ketiga potensi sosial. Tujuannya yaitu untuk taklim sebagai pembelajaran, tadrib sebagai pembiasaan. Karena kita selama 3 bulan itu full melakukan kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang terakhir yaitu sesuai dengan ta'zimnya atau akhlak dan santun. Oke, next. Nah, jenis-jenis magang ini adalah perkiraan dari talent mappingnya ya. Ada perikanan, pertanian, tata boga, otomotif, hidroponik, fotografer, digital marketing, retail, dan desain grafis. Nanti selanjutnya insya Allah ya Miss Ning kita akan talent mapping lagi dengan Bu Puput. Ini hanya sebagai gambaran aja buat teman-teman ya. Karena kita belum melakukan itu, kita baru mulai kaldik ya kemarin ya minggu lalu. Next, ada tabelnya di sini, Ayah Bunda bisa dilihat, boleh di zoom sedikit. Yang pertama ini ada Kak Farah di kelas 10. Kak Farah ini jago banget. Mana? Ya, Kak Farah ini jago di bidang multimedia. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa sih Kak Farah sebagai YouTuber? Wih keren, Kak Farah YouTuber nih. Kak Farah bisa nge-shoot video teman-teman, terus juga bisa taking foto seperti itu ya. Cuma memang ada PR-nya, kurang pede. Nah, berarti kan kita harus asah nih ya. Tugasnya para guru nih untuk mengasah Fasil ya, mengasah Kak Farah ini biar dia pede. Karena YouTuber harus tampil on cam. Ya, seperti itu. Yang kedua ada Kak Hilmi. Kak Hilmi sebelumnya magang di SMP itu magang otomotif. Tapi kali ini kita mau bikin karya yaitu membuat neon box dengan nama IGS. Jadi nanti ada neon box itu dipakai lampu gitu ya. Bisa dipajang di sekolah. Oke, ada mentornya Mr. Mardiansyah. Yang ketiga ada Kak Fahri. Kak Fahri nanti dengan Kak Humaira fokusnya di hidroponik. Kenapa? Karena Kak Fahri ini harus distimulus tangannya ya. Dari sensorik, tangannya motorik kasarnya yang belum. Jadi kalau motorik kasar itu yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Kak Humaira juga gitu ya. Ya, ayah ya Kak Humaira. Ya, di semester 1 ini. Oke, selanjutnya nanti ada asistennya, mentornya Miss Nida. Karena Miss Nida memang untuk ahli pertanian perikanan ya Miss Nida ya. Ada Kakak Irsyad dan juga ada Haikal. Nah, ini fokusnya kepada tanaman hias. Untuk semester 1 ya Bunda ya. Kenapa di tanaman hias? Karena belum ada ini juga, belum pernah ya tanaman hias. Terus kedua juga tulisnya gitu. Selanjutnya ada Dava. Nah, Dava ini kita mau alihkan nih kepada food beverage. Jadi bikin minuman botol gitu. Kayaknya memang Dava menikmati ya. Untuk waktu itu sempat bikin sempat bikin kopi ya. Nanti kita ganti jadi racikan beda ya. Selanjutnya ada terakhir Kak Izi. Kak Izi sebelumnya di fotografer, sekarang kita temukan bakat berikutnya. Bakatnya ternyata Kak Izi ini jago main gitar. Nah, itu baru muncul ya setelah 2 tahun di IGS. Oke, next semester 2. Oh, Kak Yasfa terakhir. Kak Yasfa sama Kak Salsabila ya. Nah, ini juga di food beverage. Nanti bikinnya mentornya dengan Miss Nesi. Boleh dipilih mau makanan atau minuman. Seperti itu ya. Selanjutnya di semester 2. Nah, semester 2 kita ada perbedaan. Yang pertama Farah fokusnya di videographer. Nanti akan tugasnya membuat video teman-teman yang sedang magang. Jadi siapa yang magang di sekolah nanti Kak Farah yang shoot video dan fotonya. Selanjutnya Hilmi tetap di otomotif. Terus ada Kak Fahri bikin manik-manik. Itu dengan Miss Ning, mentornya. Bikin manik-manik itu ya. Iya, salah tuh. Terus ada Kak Humaira di food and beverage. Karena Kak Humaira suka masak ya, Kak Humaira ya. Boleh nanti di sekolah magangnya yang semester 2. Selanjutnya Eco Farm itu ada kelompoknya Kafil, Irsyad dan juga Haikal. Eco Farm yang di depan ya Bunda sudah tahu ya. Kita ada budidaya lele, budidaya nila, terus apa lagi Mister Jimmy? Hidroponik di atas, terus juga ada aquaponik ya. Ya, jadi nanti akan fokusnya ke Eco Farm. Oke, selanjutnya ada Kak Izi tetap mau di gitar ya, musik. Terakhir ada Kak Salsabila dan
Yasfa ya. Yasfa itu fokusnya podcast. Terus Kak Salsabila sebagai sosial medianya. Jadi Kak Salsabila nanti belajar gimana beriklan ya di Instagram, terus juga di Facebook untuk IGS. Nah seperti itu ya Miss Ning. Ada yang mau ditanyakan boleh? Iya itu Mr. Jimmy ganti Miss Ning. Ketiknya salah nih kelas ya. Kenapa? Oh iya boleh, silakan Mr. Jimmy mau nambahin. Jadi ini ada asisten magangnya Mr. Jimmy yang khusus untuk ke otomotif gitu ya Mr. ya. Yang keluar ya. Bebas sebenarnya. Bismillah. Jadi saya selain di bahasa menjadi tim magang juga bersama Miss Dinda. Jadi ayah bunda, ternyata kalau kita lebarkan referensi kita, ternyata di negara maju itu sudah dijelaskan di banyak jurnal, di banyak buku, banyak liputan. Ternyata di negara maju itu mereka belajar itu bukan seperti teori metode kita dulu nih. Kita ada UNAS, UNBK dan seterusnya. Kita harus belajar banyak mata pelajaran dan dinilai oleh standar yang bagus secara nasional. Ternyata di negara Finlandia contohnya, yang menjadi pendidikan terbaik di dunia itu, mereka fokus kepada minat dan bakat. Dari sedini mungkin ditemukan minat dan bakat itu dan mereka fun dengan itu dan sekolah fokus ke situ. Nah, alhamdulillah Indonesia sadar nih sekarang nih, ada kurikulum merdeka dan ada PKBM yang akhir-akhir ini pasarnya luar biasa besar. Karena sudah banyak masyarakat yang sadar bahwasanya pendidikan itu ya minat dan bakat. Apa yang mereka senang mereka akan kerjakan dengan sukacita. Jadi pendidikan itu bukan sebagai tekanan. Jadi pendidikan itu kalau kata Bang Lenovo, pendiri sekolah alam itu ya rahmatan lil alamin. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, begitu juga dengan belajar. Tidak ada paksaan dalam belajar. Jadi mereka enjoy dengan lingkungan sekolah alam, mereka enjoy dengan bidang yang akan mereka lakukan dalam magang. Jadi semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan keinginan dan hati mereka. Jadi dalam magang ini seluruh tim akan bersinergi untuk memunculkan ide-ide mereka, untuk memunculkan minat dan bakat mereka. Ketika Yasfa sangat berminat di dunia podcast, kita akan kembangkan itu dan setiap minat yang dinikmati akan menjadi sebuah profesi yang mereka nikmati. Suatu ketika Sujiwo Tejo itu bilang seperti ini, ayah bunda. Kalau kalian suka sesuatu, tekuni itu katanya. Nanti di usia 35 kalian akan jadi expert. Ketika kalian jadi expert, bukan kalian yang cari uang, tapi uang yang akan cari kalian. Masya Allah, itu terbukti ternyata. Banyak orang yang tekun di bidangnya, di usia 35 itu mereka expert. Dan mereka nggak perlu cari uang, lamar kerja dan seterusnya. Tapi uang itu yang akan cari mereka. Dan salah satu pilar entrepreneurship itu bukan karena sekarang lagi ngetren nih entrepreneur ikut-ikutan, bukan seperti itu, tapi ternyata 4 pilar itu adalah memang rahmatan lil alamin gitu, bahwasanya entrepreneur itu sudah dicontohkan dari Rasulullah SAW ketika berdagang dari dari Mekah ke Sam dan balik lagi dari Sam ke Madinah. Dari dua jalur itu beliau berdagang dan sukses sampai maharnya itu berapa unta itu untuk Khadijah, saking suksesnya beliau dalam berdagang. Pelajaran dari Sirah sudah banyak dan itu memunculkan keinginan untuk entrepreneurship. Dan ketika sekolah lain itu berkompetisi untuk menaikkan nilai yang tinggi supaya dapat masuk universitas, ketika kita juga bisa seperti itu, tapi ada poin lain yang ditonjolkan, yaitu minat dan bakat tadi. Yang ternyata negara maju sudah duluan mencakup dan mengerjakan hal positif tersebut. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Miss Dinda. Untuk Fahri, Bunda, ini Fahri musik tadi ya, bukan manik, bahkan saya bingung musik. Kak Fahri suka musik ya, Fahri ya. Nah ini untuk bunda atau ayah, boleh kalau ada yang mau ternyata memberikan ide gitu ya, pilihan lain, misalnya anak saya ini kayak nggak cocok nih di sini gitu, atau mau dimunculin bakatnya, boleh silakan. Ada
yang mau. Ya, salsa gimana? Iya, desain betul. Iya, desain terus nanti. Iya, betul sosmed. Sosmed sama desain grafis. Jadi nanti dia bikin Canva gitu kan, terus nanti diedit, masukin ke Instagram, mana terus belajar captionnya seperti itu. Iya, betul. Bisa, boleh? Oke, baik, terima kasih. Gimana? Tes ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua tim yang sudah memberikan informasi yang mungkin lengkap informasinya. Mohon izin Bu Ning, jadi kalau saya tadi menangkap apa yang disampaikan Dr. Susi, jadi output kita memang walaupun mimpi yang mudah-mudahan bisa tercapai, amin ya. Jadi ingin jadi anak-anak kita itu jadi betul-betul bisa jadi pengusaha ya misalnya. Nah ini ada beberapa hal, mohon izin saya orang tuanya Humairo, jadi mohon izin ada beberapa hal yang mungkin saya mohon digali untuk mencapai itu yang mau saya gali itu ya, untuk mencapai itu. Jadi tadi saya setuju yang disampaikan oleh Miss Jimmy ya. Jadi emang artinya selain fun juga kita bisa didik menjadi entrepreneurship ya. Selain memang kalau levelnya Humairo misalkan anak saya memang mungkin levelnya bukan fun lagi kali ya. Dia harus betul-betul bisa fokus untuk ke arah mana yang bisa dia lakukan untuk kedepannya. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya memang saya setuju dengan ini ya, dengan pola misalkan ada otomotif dan lain-lain sesuai dengan itu. Jadi memang ada satu kebutuhan yang sebelum itu harus dipenuhi. Karena menjadi entrepreneurship dan lain-lain itu ada satu yang butuh memang kalau Gen Z itu kadar tersusun tadi itu memang dia kaya akan ilmu ya, kaya akan ilmu dan kaya akan informasi. Tapi memang ada satu hal yang perlu juga mau mungkin masukkan aja ya. Artinya yaitu wisdom. Nah ini wisdom ini harus betul-betul dia punya pengalaman. Walaupun secara umum Gen Z itu dia punya pengetahuan tapi pengalaman masih minim gitu ya. Nah salah satu untuk membina wisdom ini saya harapkan itu mudah-mudahan nuansa soft skill ya. Nuansa soft skill itu mudah-mudahan yang paling harapan saya sih dipraktekkan di sini gitu, karena bedanya sekolah ini dengan sekolah lain justru saya lihat di soft skillnya, betul nggak ya, soft skillnya. Nah kebetulan Humairo juga terapi di Dr. Susi di sana, dan memang untuk mencapai soft skill tersebut, karena saya nggak yakin juga misalkan Humairo bisa food dan beverage yang misalkan ya. Dia tidak tahu tuh tujuannya buat apa. Jadi hanya sekedar dia hari itu berkreasi, kemudian kedepannya tidak tahu dia, sehingga soft skillnya nggak ketemu. Nah, saya lihat di sini ada sih mindfulness yang Bu Ning ya, mindfulness. Nah, saya berharap juga mungkin ya masukkan juga buat timnya. Jadi mindfulness itu untuk khusus anak saya ini mungkin levelnya yang dasar dulu, yang dasar dulu. Dia bisa tahu huruf A, tapi yang bersangkutan mungkin perlu dikasih input bagaimana bisa menggabungkan huruf itu menjadi sebuah kalimat yang yang dia bisa tadi berkreasi, jadi kalimat yang bagus. Nah itu dua hal itu aja mungkin soft skill dan mindfulness-nya yang dasar kalau bisa, sehingga dia bisa memahami, anak saya itu bisa memahami food and beverage itu untuk apa ke depannya, dan dia bisa menjiwai itu soft skill dari itu.
soft skill sehingga apa akhirnya mungkin tercapai yang dibandingkan dengan negara-negara lain. Dia bisa fokus di kegiatannya dan bisa harapannya bisa jadi sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya saya semangat. Oke, terima kasih Ayah Humaira. Jadi nanti ada tambahan ya. Untuk yang pertama yaitu ada soft skill-nya. Untuk apa Humaira melakukan itu? Terus kedua mindfulness mengenai magangnya. Ya, betul ya. Oke, baik. Terus kalau untuk Kak Salsa tambahannya tadi copywriting gitu ya. Copywriting, desain grafis, baik, berarti untuk direvisi bukan sosial media tapi digital marketing yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih Ayah. Dari Bunda ada boleh tambahan? Bunda? Dari Irsyad boleh? Maaf Ibu Ferry? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Anak saya memang punya bakat di musik. Saya main piano sama drum. Piano drum. Di sini ada untuk fasilitas itu. Namun tuh Piano sama drum. ada keyboard, ada eskul seni musik ada. Nah, selama ini dia kan di sekolah umum yang inklusi, lalu sekarang lagi menjurus ke yang life skill gitu. Saya juga alhamdulillah nanti bisa menjurus gitu karena memang ya saya spesialis. Ya baik. Terima kasih. Yang di sini dong. Itu mic-nya tapi Enggak bunyi. Yes, ya. Baik, untuk pertama-tama mungkin Miss Ning akan tambahkan sedikit aja ya Bapak, Bunda juga gitu. Dengan list yang dikirim Miss Dinda ini sebetulnya ini hanya paparan gitu ya. Tadi kembali lagi tadi kita belum talent mapping ke siswa gitu ya. Ini hanya dari gambaran kita selama 2 tahun kita mengenal siswa kita gitu. Nah, untuk siswa baru kalau saya lihat dari Humaira ya selama ini pagi gitu ya Bapak ya datang ke sekolah gitu, kadang-kadang suka adalah sedikit menceng-menceng gitu, tapi mesti sudah masuk ke sana gitu. Apa sih Kak gitu ya, kamu pagi ini seperti ini ya, kayak mindfulness. Kita memang harus setiap hari pagi itu harus, kalau untuk Humaira tuh pasti mindfulness Pak. Baik itu wali kelasnya, Miss Nesi saya lihat, asistennya Miss Dinda, kalau mentok baru ke Miss Ning gitu. Nah Miss Ning sudah jalanin mindfulness ini selama MPLS sampai sekarang itu sekitar 3 kali gitu ya untuk mindfulness dia gitu. Jadi Miss Ning sekarang sudah mulai kenal dengan Humaira, kalau setiap pagi dia seperti apa gitu sudah mulai masuk lah Miss Ning gitu ya. Nah untuk Humaira ini memang dari Dinda nih ya, dengan food and beverage ini mungkin kita bisa masukin dia ke semester 2 Din. Nah di semester 1 karena kita lagi pengenalan gitu ya Pak, mungkin bisa kamu masukin ke Miss Ning ke manik-manik aja. Jadi kalau manik itu apa sih namanya, pengalaman Miss Ning kemarin punya si Sahra itu yang sudah lulus Pak. Itu dari kelas 10 itu dia tidak fokus. Kemudian yang kedua suka ngambek ya. Anak saya ini yang sudah lulus nih. Kelas 10 saya pegang gitu ya. Dengan terapi manik monte tadi, dia kan otomatis harus masukin satu-satu tuh. Dengan asumsi kalau kamu bisa menyelesaikan 1 gelang puteran, masukin dalam bentuk tali dengan monte yang lubangnya kecil-kecil tadi, hebat. Artinya dengan 1 monte 1 habis, kamu ikat, kamu dapat 1 hasil. Nah ini hasilnya bisa dijual dapat berupa uang. Berarti kamu sudah merupakan 1 entrepreneurship kecil gitu ya. Nah ini 1 dengan monte tadi, manik tadi itu 1 melatih kesabaran. Yang kedua dia senang karena dia perempuan kan. Dia nanti pakai brosnya dia atau pakai gelang, sekedar gelang. Tapi tidak hanya sekedar gelang, sebetulnya di situ itu melatih dia pagi sabar. Karena nanti kalau dia nggak sabar itu pasti dia tuh ngambek. Terus nanti judulnya mewek. Itu sama kayak anak saya Sahra gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dia lihat teman-temannya punya hasil, dia akan berusaha Pak di situ. Nanti dia akan bisa menggaris, latihan menggaris dalam kertas aja tuh dia nggak bisa Pak waktu itu ya.
Tapi di kelas 10 naik lagi kelas 11, akhirnya di kelas 12 itu dia bisa rajut rotan. Rotan itu kan dia keras tariknya ya, tapi dia sudah bisa dalam bentuk rotan dasar yang dipajang di sana itu, rotan dasar hasil dasarnya itu dia sudah tahu gitu cara nariknya gitu. Memang dari motorik tangannya dia belum dapat gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang food and beverage bisa di semester 2. Semester 1 masukin ke dalam manik-manik atau monte. Kalau ya, Bisa ditambah kan suka juga meronce itu ya. ya. Ya meronce ya, manik-manik itu meronce Pak. Betul betul. Nah, karena seperti itu. Kayaknya sih butuh sabar untuk Humaira. Kalau untuk Fahri, nah nanti kalau Humaira itu kalau nggak salah tadi hidroponik ya. Nah, hidroponik itu bisa kamu alihkan ke pertanian. Nah, pelajaran pertaniannya si Miss Dinda ini kan ada pertanian dan perikanan. Pas di kelas 7 atau di kelas 10 nanti mereka prakteknya hidroponik gitu aja ya. Saat magang selama 2 minggu dia harus menghasilkan si monte tadi gitu, si roncean tadi gitu ya, seperti itu. Kalau Fahri, saya lihat karena Fahri itu musiknya dapat karena gini, Miss Ding pernah punya siswa namanya Faris dan Aksa. Memang kendalanya adalah mereka tuh masuk not-notnya itu cepat mainnya, cuma bicaranya yang belum dapat gitu. Nah, saat dikasih media keyboard, media piano, keyboard kan bisa dipakai untuk piano sebetulnya dengan asumsi dia tangan dua-duanya main. Kalau piano itu kan klasik ya. Kalau Miss Ding lihat Fahri itu saya lihat kemarin pernah saya coba kasih keyboard di sini. Dia mainnya 2 tangan karena kursusnya adalah kursus piano klasik. Klasik itu tangannya semua jalan gitu. Makanya ini kan suka begini-begini kan, tangannya jalan. Nah, itu nanti mungkin dengan Miss Jimmy, saya lihat Miss Jimmy itu pakar untuk piano klasik. Dia bisa mainkan untuk klasiknya itu dapat Miss Jimmy. Jadi alhamdulillah saya dapat guru piano klasiknya dapat gitu. Jadi nanti mungkin Fahri bisa di saat di semester 2 nanti diarahkan dia bisa jadi dengan naluri dia bisa bikin lagu yang dia suka aja gitu. Yang penting dia bisa mengapresiasikan yang dia kursus di rumah dengan sekolah. Saat nanti ada upacara, ada apel, coba Kak Fahri kamu iringin gitu. Nanti lagu kan pas upacara itu kan kita ada lagu Mars gitu ya, Garuda Pancasila, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Gak apa-apa dia mainkan, teman-temannya nyanyi saat lagu dasar itu, lagu Mars itu yang mainkan Fahri gitu. Jadi yang anak-anak ini dibutuhkan PD-nya dia di depan teman-temannya. Ini yang harus dapat satu itu dulu gitu ya. Jadi mungkin arahnya ke sana ya. Ya nanti kalau bikin band kan kita lihat dulu komposisinya seperti apa karena di sini sudah banyak yang suka musik gitu ya. Itu saja Bapak mungkin ada ya cukup, Mama Fahri sudah cukup ya udah. Terima kasih. Ayo Bunda, jadi untuk semester 1 mulai magangnya sudah di tanggal 2 September sampai 8 November ya, untuk semester 1. Ya silakan dengan Bunda siapa? Untuk Farah ini kan dia minatnya jadi YouTuber gitu ya. Cuma mungkin yang Farah belum dapat itu arahan untuk packaging ininya, kontennya kali ya, itu mungkin. Gitu. Jadi misalnya dan idenya juga maksudnya saat ini tuh dia lebih tertarik yang untuk konten kreator misalnya bikin tentang game gitu. Lebih tentang game. Jadi kalau misalnya dia buat sesuatu gitu, konten yang singkat gitu, itu dia suka marah-marah karena nggak ada viewernya gitu ya. Jadi nah itu yang mungkin kalau misalnya memang ada guru atau tokoh maksudnya YouTuber yang bisa ngarahin maksudnya kayak gimana sih packaging yang menarik tuh kayak gimana, finishingnya tuh kayak gimana, atau gimana mengedit sebuah video digabung-gabungin atau gimana, dan tipsnya supaya orang lain tuh tertarik untuk nonton kayak gitu. Dan kalau dia sih lebih ke arah buat konten kreator, buat konten itu bukan yang dia sendiri ngomong ya gitu. Jadi yang dibalik makanya dia pilih game gitu ya. Nah, maksudnya pengennya ke arah sana sih Miss gitu. Kalau misalnya memang dia bisa diarahin untuk buat
konten yang bagus gitu ya, terus finishingnya seperti apa, packagingnya seperti apa gitu, dan orang juga tertarik. Atau mungkin sebenarnya saya udah arahin kayak misalnya jangan game terus Kak, misalnya kita buat yang bermanfaat, membuat kue, masak. Itu belum, anaknya sih sampai saat ini belum ke arah sana karena belum ada yang mengarahkan gitu. Jadi minta tolong Miss, mungkin kalau misalnya ini kan 2 semester kan dia untuk konten gitu ya, Miss dan Mister gitu ya. Minta tolong kalau misalnya memang bisa dapetin guru yang memang udah bidangnya di sana gitu ya, mudah-mudahan Farah bisa lebih lebih arahnya ke sana, lebih baik lah gitu ya, lebih ada kemajuan. Ya, makasih. Terima kasih Bunda. Jadi dulu untuk Farah ya. Jadi Farah nanti akan belajar langkah-langkahnya membuat bener ya konten gitu. Jadi fokus memang konten kreator. Pertama nanti langkah membuat konten seperti apa yang menarik gitu ya. Terus idenya, temanya seperti apa. Mungkin nanti diarahkan lebih tidak hanya game aja gitu ya. Nah itu ada Mr. Jimmy. Mr. Jimmy sebagai mentor. Kebetulan Mr. Jimmy memang punya podcast ya Mr. Jimmy ya. YouTuber juga nih, tapi lebih ke sosial ya. Gimana? Ya seperti itu ya. Jadi nanti ada tentang vlog dengan narasumber seperti itu ya. Terus tentang apapun yang terjadi sehari-hari, daily activity. Iya betul seperti itu. Depan kamera. Jadi memang diharapkan untuk teman-teman nih SMA khususnya ya, magang ini menjadi salah satu mereka mengenal dirinya sih, siapa sih aku gitu ya, terus aku mau ngapain ya di sekolah ini, aku nanti mau kemana gitu ya, dengan apa, sama siapa, terus apa hasilnya buat aku sendiri gitu. Memang tidak hanya produk karyanya saja yang kita push, tapi teman-teman lebih kenal dirinya, lebih sayang sama dirinya, lebih tahu minimal aku seperti ini loh, aku unik loh gitu, aku memang berbeda, tapi aku keren gitu ya. Aku bahagia sih, yang penting ngelihat dari kelas 10 sampai kelas 2 teman-teman itu seneng sama dirinya dulu deh, nyaman gitu ya Bunda ya. Terima kasih. Dari Bunda Dava boleh? Silakan Bunda Dava. Enggak? Oh udah cukup. Gimana? Irsyad boleh juga? Oh udah. Iya deh. Enggak apa-apa. Ayo Bunda, ini mumpung lagi ada pertemuan dengan guru-guru, ada yang mau disampaikan, misalnya apa unek-uneknya, harapannya gitu ya. Jadi kita bisa kasih notes. Karena alhamdulillah banget kan kita muridnya hanya 11 ya. Dari satu angkatan ini 11. Bisa ngobrol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ayah dari Salsa ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ya dengan guru-guru yang baik ya. Hebat tadi Pak Jimmy juga luar biasa, alhamdulillah. Nambah support ya Bu Bening ya. Kayaknya ada semua deh di beliau skillnya ya, Masya Allah ya. Ya semoga bisa share ke semuanya, bisa iya ke anak-anak ya. Ada juga di Gotor tadi kan, Mister Mar kan. Mantap-mantap, semoga bisa share juga ke anak kita semuanya. Untuk Salsa sendiri, kemarin memang support saya ya, di perusahaan ya, alhamdulillah ada kecil-kecilan untuk konsultan. Targetnya kemarin masih ini Bu, masih membantu saya untuk bikin materi ya, materi pelatihan gitu ya, untuk perusahaan. Betul, ada yang ke Jepang, ada yang beberapa alhamdulillah seperti itu, cuman bahasa Indonesia ya Bu ya, bukan bahasa Jepang ya. Yang berikutnya tadi kan sepertinya dari sekolah mengarahkan tadi ya, atau dengan Salsa mungkin ya ada pendekatan dan sebagainya sehingga muncullah sosmed tadi ya. Kalau saya baca mendingan atau sebaiknya ke desain grafis, karena saya ada target kalau nggak jadi konsultan jadi marketing saya gitu loh. Walaupun masih versi rumahan tuh ya. Jadi support bapaknya di rumah gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, tadi kan Bu Susi sampaikan juga bagaimana kita menjadi seorang pengusaha ya. Semoga bisa mensupport mungkin dengan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dengan skillnya masing-masing, semoga Allah mengarahkan, memberikan skill yang kita mungkin belum tahu. Dan kapan ya, kalau dalam Islam kan akan diberi hidayah, kalau sekarang mungkin akan diberikan skill gitu ya. Sehingga ya tadi, Masya Allah, alhamdulillah menjadi sepatu tadi kata Pak Jim tadi kan, sepatu yang kita pabriknya mungkin somehow kita kadang error ya. Tidak mencuci sepatu dan baik, sehingga ya seperti ini Allah, Masya Allah ya. Jadi kalau boleh nitip untuk ke depan, tolong Salsa ke desain grafis supaya diarahkan ke arah konsultan Ibu ya. Jadi
magangnya ke sana saja. Kalau nggak ada tempat bapak ya tempat lain nggak apa-apa gitu kan. Supaya ada pandangan lain. Dan nanti endingnya mungkin akan promosi ataupun menjadi iklan lah ya di sosmed ya, di IG, Facebook dan sebagainya begitu ya. Dan juga kami butuh tentunya masukan, pandangan yang lain dari para guru semuanya ya. Terima kasih atas kerjasamanya, atas didikannya selama ini. Mohon maaf bila mana anak ataupun kami orang tua ya, mungkin juga dengan para orang tua juga kurang gaul ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ada di grup, mungkin yang ada istri Bu, dan beliau istri itu orangnya memang sangat pendiam. Jadi kadang follow udah paling terakhir tuh kan, gini. Yang mau dimaklum ya, karena itu adanya ya. Semoga ada kebaikan dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebenarnya salah saya ini Pak, sudah membantu Deketin ke bisnis. sudah coba ya Salsa ini untuk bikin desain gitu Pak. Stiker. Apa? Stiker. Stiker, kemudian bikin desain untuk magang Spinek gitu ya. Kemarin kita ada acara Spinek, terus Salsa yang bikin stiker itu. Dan alhamdulillah bagus ya, instingnya ada. Miss ini kakak kegedean hurufnya, ini kurang diedit sama anak ini gitu. Makanya kemarin tuh coba kak bikin tiket gitu ya. Oh ini kurang bagus kayak anak kecil gitu juga sama dia. Jadi nggak apa-apa Pak, nanti kita kondisikan untuk Salsa 100. Sudah. Terima kasih Bu arahannya. Jadi ayo. Terima kasih ya Bunda, ada yang datang. Cukup ya? Ya. Hasil karya anak. Oh iya, Ayah Bunda, ini di belakang ada rak hasil karya anak, boleh. Nah ini dijual Ayah Bunda. Boleh yang dibantu untuk membeli, bantu untuk membeli. Nih contohnya ya, ini ada banyak banget, ada water plan, ini ada sabun cuci piring. Nah ini dijual ya Miss ya, ini dijual, ini karya anak-anak. Terus juga ini ada pupuk POC ya, pupuk organik cair. Terus ini ada dompet, ini juga hasil karya teman-teman. Ada sapu tangan dari jemputan tie-dye. Ya Ayah Bunda boleh diborong, senang banget kita nih teman-teman. Karena tujuannya memang gitu ya, kita punya skill, belajar, diasah, ujungnya dijual deh jadi entrepreneur. Terima kasih banyak. Kenapa? Iya, nanti diputar lagi buat modal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.